Anda ikuti Dialog Palembang pagi ini. Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi, masih di Palembang pagi ini. Kami hadirkan Dialog Palembang pagi ini untuk Anda pendengar. Kita akan berbincang-bincang mengenai penanganan dan mitigasi banjir yang tepat bersama narasumber yang akan kami hadirkan untuk Anda. Palembang saat ini tengah menghadapi fenomena pasang surut Sungai Musi juga ya, yang berpotensi menyebabkan banjir genangan terutama di wilayah dengan dataran rendah. Musim penghujan yang berlangsung sejak akhir Oktober begitu ya, hingga Januari, ditambah dengan meningkatnya debit air sungai memperburuk kondisi tersebut. Intensitas hujan yang tinggi juga mempercepat kenaikan volume air di pemukiman dan Sungai Musi. Nah, pasang surut air laut di muara Sungai Musi itu menjadi faktor utama juga dalam kejadian ini. Ketika air laut mencapai puncak pasang, aliran air dari hulu ke hilir sungai terhambat oleh tingginya volume air laut. Akibatnya air sungai meluap dan merendam daerah sekitarnya, khususnya yang berada di bawah permukaan sungai. Jadi pendengar, beberapa hari yang lalu sempat berbincang-bincang bersama Kepala Unit Data dan Informasi BMKG Semi 2 Palembang, Sinta Handayani. Beliau menjelaskan bahwa fenomena ini juga menyebabkan genangan air di wilayah dataran rendah. Saat ini tinggi air laut di muara Sungai Musi itu tepatnya di wilayah Sungsang tercatat mencapai 3,7 meter dan diperkirakan surut antara pukul 9 hingga 10 pagi. Pasang tertinggi terjadi pada pukul 9 pagi, sedangkan yang surut itu maksimum tercatat pada tengah malam hingga mencapai setengah meter. Beliau juga menambahkan ya bahwa wilayah-wilayah dengan dataran rendah sekitar Sungai Musi seperti Kertapati, Gandus, dan Borang itu seringkali terdampak oleh fenomena pasang surut ini. Genangan air yang terjadi mengganggu aktivitas masyarakat setempat dan membutuhkan perhatian khusus. Jadi masyarakat di daerah-daerah rawan banjir di Kota Palembang ini juga diimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan pasang surut yang dapat memicu genangan air. BMKG juga terus memantau kondisi tersebut, akan memberikan informasi terus ya, apalagi terupdate terbaru mengenai potensi banjir yang dapat terjadi. Kami akan hadirkan Dialog Palembang pagi ini bersama narasumber yang sudah tersambung via Zoom pagi hari ini. Kita menuju Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Ferry Yanuar SKM MK, Sapa sudah tergabung via Zoom. Dan juga nanti akan ada Febri Putra Sopa, Kadif Kampanye Walhi Sumsel. Anda juga bisa bergabung bersama kami pendengar untuk mungkin menyampaikan bagaimana situasi terkini di daerah Anda, apakah juga ada beberapa titik ya yang terjadi genangan di sekitar Anda. Di line telepon 0711369977, bisa juga melalui WhatsApp di 082179279090 atau langsung chat kami melalui aplikasi RRI Digital. Saleh, Iya mbak, apa? buang lagi sampah itu, Saleh. Yaudah ntar lama. Kamu ini males banget sih, Saleh. Terus ini buang di mana mak? Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh? Mak, banjir pula nanti rumah kita ini mak. Udah banyak sampah di kali itu. Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh, Ya. lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh. Ya, Tolong Ma. bantuin Mak ngangkatin barang-barang ini, Saleh. Iya mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara emak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir kan? Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah emak lah. Lama nyalain pemerintah mulu. Loh, memang kenyataannya kok. Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan.
Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Mengangkat isu-isu terkini, Dialog Palembang pagi ini bersama narasumber yang akan membahas dan mengupas topik hangat yang tengah dibincangkan. Setiap hari pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dengarkan hanya di Pro 1 RRI Palembang. Masih di Dialog Palembang pagi ini pendengar, dan saat ini seperti apa yang sudah saya sampaikan tadi ya, kita akan berbincang-bincang mengenai penanganan dan mitigasi banjir yang tepat. Kita sudah tersambung via Zoom bersama salah satu narasumber kita, Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Ferry Yanuar SKM MKes. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Ferry. Selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Alhamdulillah ya Pak ya pagi hari ini ya. Perbincangan kita ini pagi hari ini mengenai penanganan dan mitigasi banjir yang tepat begitu Pak. Nah, sebelum saya akan tanyakan seperti apa mungkin strategi BPBD dalam menghadapi banjir di daerah kita ini, di kota kita ini, apa yang menjadi catatan terlebih dahulu dari BPBD sendiri Pak terkait banjir yang terjadi di wilayah kita saat ini? Silakan Pak. Ya, terima kasih. Jadi kalau kita lihat berdasarkan data kejadian bencana di tahun 2024 dan di awal 2025, ini memang kejadian bencana banjir cukup mendominasi ya, salah satu kejadian bencana yang ada di Sumatera Selatan. Lagi kalau kita lihat pada awal tahun 2024 ya, itu kejadian banjir juga cukup masif di Sumatera Selatan, dan kemudian di akhir 2024 ini juga kita masih berhadapan dengan kondisi curah hujan yang cukup tinggi, sehingga memang potensi untuk kejadian banjir juga masih cukup harus kita waspadai. Beberapa catatan yang kami lihat bahwa memang upaya kita dalam penanggulangan banjir ini, kalau kita bicara penanggulangan bencana, tentu kita harus lebih fokuskan di pra bencana ya, kejadian sebelum bencana. Ini memang belum terlalu maksimal. Ya, kita lihat kejadian banjir ini masih terjadi, dan dampaknya juga kita rasakan masih cukup besar ya. Seharusnya kita harapkan dengan kejadian yang terus berulang, dampak ini bisa kita kurangi ya, sehingga upaya-upaya pencegahan dan mitigasi ini bisa berjalan dengan baik. Ya, seperti kalau kita lihat contohnya misalnya perbaikan drainase yang perlu kita lakukan, terus kita lakukan untuk memastikan bahwa aliran air ini tidak terhambat, kemudian normalisasi daerah-daerah tertentu, dan tentu juga upaya kita untuk kembali mematuhi ya tata ruang yang ada. Yang berikutnya adalah tentu kita masih perlu mengupayakan edukasi kepada masyarakat terkait dengan upaya-upaya yang bisa dilakukan oleh masyarakat dalam menghadapi bencana banjir ini. Misalnya, bagaimana masyarakat bisa mengakses sistem peringatan dini ya, yang memang sudah ada dan sudah dikeluarkan oleh BMKG, dan kemudian bagaimana daerah masyarakat yang tinggal di daerah rawan ini juga bisa mempunyai kesiapan yang lebih baik dalam menghadapi banjir. Ya, ini juga terus kita lakukan edukasi. Dan tentu catatan penting lainnya adalah bahwa dalam penanganan banjir ini, beberapa daerah yang terkena banjir itu juga daerah yang sulit dijangkau. Karena ini menjadi kendala juga dalam penanganan banjir di Sumatera Selatan. Mungkin itu beberapa hal yang menjadi catatan kami. Baik, Pak Ferry, untuk sistem peringatan dini banjir yang digunakan oleh BPBD sendiri itu seperti apa Pak? Ya, saat ini sistem peringatan dini yang kita miliki adalah tentu kerjasama dengan BMKG. Jadi setiap BMKG sudah mengeluarkan prediksi dasarian itu untuk 10 hari ke depan terkait dengan kondisi cuaca dan iklim di Sumatera Selatan. Dan ini yang menjadi patokan kita juga, dan setiap hasil yang disampaikan BMKG, rilis BMKG, ini juga kita akan teruskan ke kabupaten kota untuk mereka juga mempedomani
kesiapsiagaan di lapangan. Sejauh ini BPBD apakah hanya melakukan penanganan begitu Pak? Atau ada mungkin upaya antisipasi yang dilakukan dalam mencegah terjadi banjir seperti di daerah rawan banjir? Iya, jadi seperti saya sampaikan tadi, tentu kalau kita bicara penanggulangan bencana, yang perlu menjadikan penekanan kita adalah penanganan pada saat sebelum bencana terjadi, Mhm. yang kita sebut dengan upaya pencegahan atau mitigasi, seperti tema atau topik yang diangkat RI saat ini. Nah, Ya. ini upaya-upaya yang sebenarnya harus kita kedepankan, sehingga jika memang terjadi banjir, dampak atau risikonya bisa kita kurangi dengan signifikan. Nah, upaya-upaya ini yang terus kita lakukan. Di antara upaya yang dilakukan BPBD adalah tentu sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, kita mempersiapkan logistik dan personil terkait dengan penanganan bencana, khususnya BPBD provinsi, dan juga kita koordinasikan dengan BPBD kabupaten kota, dan tentu juga melalui BNPB di pusat. Kedua adalah seperti kami sampaikan tadi, kita bekerja sama dengan BMKG untuk mengupayakan sistem peringatan dini tadi, bagaimana kita memberikan informasi segera kepada BPBD kabupaten kota terkait dengan risiko atau ancaman atau potensi bencana yang terjadi sesuai dengan prediksi dari BMKG. Yang ketiga, tentu upaya kita lakukan adalah edukasi kepada masyarakat. Kita melakukan edukasi melalui media online Mhm. maupun secara langsung kepada masyarakat, ya. Kita punya beberapa media yang memang setiap hari itu kita sampaikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan potensi bencana. Mhm. Jadi kalau pada saat musim banjir, pada saat musim hujan, itu kita sampaikan edukasi waspada untuk bencana banjir dan tanah longsor dan banjir bandang. Kita sampaikan ke masyarakat apa yang bisa mereka lakukan, seperti halnya sederhana bagi masyarakat yang berada di daerah rawan banjir, itu tolong berkas-berkas itu sudah disiapkan. Jadi satu tas atau satu box, sehingga di banjir itu tidak terkena. Itu kan sepele, tapi ketika berkasnya hancur atau rusak, itu ngurusnya susah, ya kan? Iya. Apalagi kalau ijazah. Itu contoh simpel sederhana. Jadi edukasi. Pada saat musim kemarau, kita sampaikan edukasi terkait dengan karhula. Mhm. Jadi agar masyarakat kita terus edukasi tidak membuka lahan melalui pembakaran lahan. Yang upaya berikutnya kita lakukan adalah peningkatan kesiapsiagaan tadi. Jadi setiap tahun kita pasti melakukan apel kesiapsiagaan banjir dan longsor di tingkat provinsi, dan nanti akan diikuti oleh di tingkat kabupaten kota Sumatera Selatan. Dan kita ikuti juga biasanya dengan latihan tanggap darurat. Mhm. Seperti tahun lalu kita melaksanakan apel siaga banjir di Jakabaring, kita ikuti dengan latihan pertolongan korban pada saat banjir yang kita laksanakan di Danau Jakabaring. Nah, ini beberapa upaya yang dilakukan oleh BPBD pada saat pra bencana, sebelum bencana terjadi. Pada saat bencana terjadi, tentu upaya yang kita lakukan adalah bagaimana melakukan penanganan terhadap korban, khususnya pada warga yang terdampak, dan itu beberapa upaya yang kita lakukan mulai dari evakuasi korban, dan kemudian termasuk juga penyediaan sarana dan prasarana untuk pengungsian dan dukungan logistik untuk pengungsi. Jadi itu beberapa kegiatan yang kita lakukan, termasuk juga penyediaan pelayanan kesehatan. Karena di BPBD Provinsi kita punya UPT pelayanan kesehatan. Mungkin itu Oke, beberapa kegiatan yang kita lakukan. baik. Pak Ferry, seperti apa kalau di lapangan begitu ya, tantangannya dalam memberikan edukasi atau meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat kita ini? Ya, tentu merubah perilaku itu tentu tidak mudah, ya. Ya. Ini merupakan tantangan kita bersama. Ya, contoh yang sederhana adalah merubah perilaku masyarakat untuk membuang sampah jangan ke saluran air. Hmm. Saya kira slogan ini atau campaign ini sudah kita lakukan mungkin belasan tahun, bahkan puluhan tahun. Iya. Tapi kalau kita lihat, ya, eh, di tingkat nasional maupun nanti kita di Sumatera Selatan, mungkin perubahannya belum terlalu signifikan. Ini hal sederhana yang sebenarnya harusnya sudah bisa kita tangani bersama. Nah, ini yang terus kami lakukan untuk secara konsisten memberikan edukasi ke masyarakat.
dan tidak hanya melalui saluran-saluran secara umum ya seperti RRI saat ini atau media online, kita juga melakukan edukasi melalui saluran-saluran khusus. Kita punya program namanya Satuan Pendidikan Aman Bencana, yang leading sektornya adalah di dinas pendidikan, tapi kita juga ikut memberikan trigger ya kontribusi untuk mengaktifkan kembali Satuan Pendidikan Aman Bencana. Ini salah satu media edukasi yang kita lakukan kepada anak-anak didik ya di tingkat SMP dan SMA ya, karena ini juga penting mereka ketahui sebagai generasi muda apa upaya yang mereka bisa lakukan untuk mencegah terjadinya bencana, bahkan apa yang perlu lakukan pada saat terjadinya bencana. Jadi upaya-upaya yang terus kita lakukan untuk selalu mengedukasi masyarakat agar pemahaman perilaku juga semakin membaik ya. Termasuk juga selain banjir seperti Karula ya. Iya. Ini kan juga bencana yang tiap tahun selalu terjadi berulang di Sumatera Selatan. Mungkin itu. Oke. Kalau kita berbicara wilayah begitu ya Pak ya, Sumsel ini kan banyak daerahnya begitu ya. Daerah mana nih Pak yang mungkin bisa dijadikan contoh begitu Pak dalam siap siaganya dalam penanganan dan juga mitigasi banjir ini? Selain berubah mindset tadi yang mungkin bisa dibilang agak cepat ya. Iya. Ya tentu kalau kita lihat seluruh daerah juga terus berupaya ya. Saya Iya. tidak bisa bilang mana yang lebih baik. Mungkin tidak kapasitas saya juga di sini. Oke. Tapi tentu terus kita koordinasikan dengan seluruh BPBD kabupaten kota untuk mengutamakan upaya pencegahan bencana ini. Mm-mm. Jadi semakin meningkatkan kesiapsiagaan, kewaspadaan kita, sehingga tentu harapan kita adalah bencananya semakin berkurang. Kalaupun memang harus terjadi, dampaknya yang kita bisa minimal gitu. Ini Mbak. Oke. Tapi kalau dari beberapa daerah yang ada begitu Pak ya, daerah mana nih Pak yang apakah mengalami pergeseran begitu ya, daerah yang sebelumnya memang rawan terjadi banjir, ternyata saat ini malah tidak terdeteksi banjir sama sekali di daerah tersebut gitu. Ya kalau saya tidak pegang datanya Mbak ya, jadi tapi Mm-mm. kalau kita lihat bahwa kita punya peta daerah rawan banjir di Sumatera Selatan. Nah ini yang Ya. terus kita sampaikan kepada daerah yang rawan banjir agar mereka memang bagian risiko bencana. Mm-mm. Itu dokumen wajib yang harus disusun kabupaten kota yang sudah memberikan informasi terkait dengan potensi bencana yang ada di daerah, termasuk juga di tingkat kabupaten kota itu sampai di tingkat desa maupun di tingkat kecamatan. Nah, mungkin untuk kabupaten kota yang penting kita sampaikan bahwa untuk banjir tentu penanganan lebih fokus pada daerah yang rawan banjir. Ya, mulai dari misalnya di tingkat desa kita punya program namanya Desa Siaga Bencana Mm-mm. atau Destana. Nah, ini juga terus kita kejar agar nanti desa-desa yang rawan bencana Mm-mm. ini sudah terbentuk Destana ya, Desa Siaga Bencana ini, dan tentu kalau sudah terbentuk ini potensi lintas sektor baik masyarakat, pemerintah di tingkat desa dalam penanganan bencana ini bisa menjadi lebih baik lagi. Oke. Kalau banjir ini kan kita selalu akan ada bantuan logistik begitu ya Pak ya, dan personel pastinya ya turun ke lapangan ya. Bagaimana BPBD sendiri mengkoordinasikan bantuan logistik dan personil ini ketika banjir ini Pak? Ya tentu kita koordinasikan sebagai penanggung jawab di lapangan adalah BPBD Kabupaten Kota di tingkat kabupaten kota. Kita Ya. bekerja sama dengan BPD Kabupaten Kota. Setiap bencana terjadi, kita selalu segera memberikan respon. Mm-mm. Jadi 24 jam BPBD siap memberikan dukungan logistik maupun personil bagi kabupaten kota maupun daerah yang terdapat bencana. Jadi kalaupun misalnya harus berangkat malam pun itu tidak ada masalah ya, BPBD provinsi pasti akan memberikan dukungan. Jadi sejauh ini untuk dukungan logistik dan peralatan dari BPBD provinsi sudah berjalan dengan baik. Oke. Saya bacakan dulu WhatsApp yang masuk ya Pak ya di 0821 7927 9090. Dari pendengar kita yang sudah bergabung bersama kita di sini, ada dari 08199242, tidak disebutkan namanya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya kepada Pak Peri dari BPBD Sumatera Selatan. Pertanyaannya adalah, kita sebagai masyarakat awam Pak, kalau misalkan ke BPBD itu apa yang harus kita laporkan begitu? Silakan Pak Peri.
Ya, untuk pelaporan tentu masyarakat bisa secara berjenjang melakukannya. Ya, di tingkat lapangan bisa menghubungi RT, RW, lurah atau camat. Nanti setiap kejadian bencana mereka akan melaporkan ke BPBD Kabupaten Kota. Dan kita akan memantau setiap laporan yang masuk dari BPBD Kabupaten Kota. Ya, kita di provinsi ini kita punya namanya Pusat Pengendalian Operasi, Pusdalops, yang standby 24 jam. Jadi kita akan merespon setiap laporan bencana yang diberikan oleh masyarakat maupun oleh BPBD Kabupaten Kota. Jadi kalau masyarakat nanti bisa melaporkan secara berjenjang, mulai dari RT, RW, lurah maupun kecamatan. Nanti secara berjenjang mereka akan melaporkan juga ke BPBD provinsi, BPBD Kabupaten Kota, dan nanti juga mereka akan sampaikan ke provinsi. Jadi mungkin untuk masyarakat bisa memanfaatkan saluran-saluran yang sudah ada ini. Hmm. Berarti nggak apa, berarti maksudnya bertahap begitu ya Pak ya, dari pihak terdekat dulu yang Ya, mengurusi begitu betul, ya. Berarti tidak betul, betul. tidak melulu misalnya rumahnya di samping BPBD pun nggak langsung lompat ke BPBD begitu Pak? Kalau yang terdekat tentu kita akan segera respon. Oke. Tapi kalau di masyarakat yang ini mungkin nanti kan lapor ke BPBD itu jauh, apalagi Heeh. ini kan BPBD provinsi ya, kita Iya. bicara 17 kota, Heeh. bukan hanya bicara Bang ya. Nah, Oke. jadi tentu kita akan memberikan kita tentu membutuhkan juga verifikasi Mm-mm. Bapak Ibu ya. Jadi jangan nanti ternyata laporannya laporan Palsu ya Pak? palsu gitu loh. Ini kan juga makanya kan setiap berjenjang tadi itu kan memang instansi resmi ya Iya. yang melakukan gitu loh. Jadi jangan nanti kita terima kita respon nggak taunya Zong apa ya Pak? palsu gitu loh. Heeh. Nah, dan kita juga butuh misalnya laporan kalau terjadi kabupaten kota Mm-mm. itu seberapa luas, seberapa besar sehingga kita bisa menentukan logistik, peralatan maupun tenaga yang akan kita turunkan. Ini Oke. juga di samping nanti kita akan melakukan kaji cepat juga di lapangan ya terkait dengan dampak dan kebutuhan bantuan dari BPBD. Ini itu. Baik. Kita ke pendengar dulu Pak, sudah ada yang telepon ini. Selamat pagi. Selamat pagi, Iya, sama Ibu siapa di mana Bu? sama Ibu Rina di Pak Jo. Bu Rena di Panja silakan. Ya, terima kasih. Selamat pagi Bapak. Eh, ini kalau masalah banjir ini memang sangat rawan sekali ini. Tapi saya lihat di Pak Jo itu ada petugas dari PU kalau nggak salah, pakai lambang PU pakai rumah itu membersihkan gorong-gorong sepanjang eh, apa ya kayak anak sungai lah kalau kami ngomongnya di daerah irigasi Pak Jo itu kan kemarin banyak sampah banyak ini, tapi sekarang udah mulai lagi ada lagi warga yang membuang sampah. Nah ini yang jadi permasalahan ini memang sepertinya dari warganya soal banjir, karena di Pak Jo itu bukan banjir sih sebenarnya, kayak genangan gitu. Kalau paretnya penuh itu banyu itu kan sampai meluber ke jalan. Nah, apalagi dengan penuhnya sampah. Saya salut dengan para pekerja yang kemarin sempat bersih-bersih. Cuma dari kesadaran masyarakatnya sendiri sepertinya harus dibangun kesadaran yang lebih tinggi lagi agar tidak membuang sampah di aliran sungai atau yang bisa menyebabkan banjir. Nah, ini sendiri dari pemerintah sendiri sosialisasinya ke masyarakat itu seperti apa? Ya kalau kita cuma narok pelang, dilarang keras membuang sampah di aliran sungai, kena denda, kena pasal sekian, denda sekian. Kayaknya percuma, masyarakat nggak takut. Tapi kalau sudah kebanjiran, mereka menyalahkan kita pemerintah. Nah ini gimana sosialisasinya ke masyarakat? Peran BPBD juga bagaimana ini? Baik Baik. aja Mbak, terima kasih. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami ya. Silakan Pak Ferry ditanggapi penelpon kita ini baru saja bergabung. Ya, ya terima kasih Bu. Ya itu salah satu seperti saya sampaikan contoh tadi ya Mbak ya di depan bahwa memang tidak mudah merubah
perilaku itu kadang-kadang kebiasaan. Nah, ini memang tantangan kita. Walaupun sudah dikasih pelang seperti Ibu sampaikan tadi, berbagai macam cara, bahkan denda kalau buang sampah sembarangan, itu ternyata kadang-kadang masih sulit merubah kebiasaan kita. Saya juga bingung apa cara lagi ya yang bisa kita lakukan ya. Karena ini memang butuh kesadaran kita bersama. Problemnya tentu di kota-kota besar seperti di Palembang, kalau kita bicara banjir, itu terutama apa ada dua hal yang menjadi risiko atau meningkatkan dampak. Pertama adalah seperti tadi, ya buang sampah sembarangan ke saluran air, sehingga yang harusnya airnya mengalir ini tidak mengalir dengan baik, ya terhambat, sehingga begitu hujan intensitasnya tinggi, aliran air tidak normal. Kalau di Palembang mungkin belum banjir ya kelasnya, mungkin masih sifatnya genangan terbentuk, tapi ini juga mengganggu ya, mungkin sejam 2 jam ini mengganggu. Yang kedua adalah biasanya masalah kedua kalau di kota besar itu adalah seperti Palembang itu semakin mahalnya lahan. Jadi yang tadinya sungai mungkin sekarang jadi kali selokan saja gitu loh. Yang tadinya lebarnya 3 meter menjadi 1 meter, sehingga kapasitas atau daya tampungnya juga berkurang, sehingga aluran air juga terang. Ini tantangan memang ke depan Ibu untuk kita selalu menyadarkan, dan itu kita harapkan ini perannya tentu peran kita bersama ya, tidak hanya BPBD tapi seluruh lintas sektor termasuk juga masyarakat. Apakah nanti di level rumah tangga individu maupun di tingkat RT atau RW bisa melakukan evaluasi atau semacam apalah, apakah ini sampah dari warga mereka atau bukan. Kalau memang dari warga mereka, apa masalahnya misalnya? Apakah memang tidak tersedia tempat pembuangan sampah atau seperti apa? Sehingga nanti ini bisa dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait, ya, misalnya dengan dinas yang terkait dengan pengelolaan sampah di Kota Palembang. Apakah memang perlu daerah tersebut untuk disiapkan tempat penampungan sampah yang memang tidak lagi, sehingga masyarakat tidak lagi membuang ke sungai. Nah, itu harus dipetakan dulu nih, masalahnya ada di mana, dan ini harus dicarikan solusinya segera. Jadi agar permasalahan sampah yang dibuang ke aliran sungai ini tidak menjadi masalah. Karena sampah ini tidak hanya menghambat, tapi jangka panjang ini juga akan menyebabkan pendangkalan aliran sungai. Ini tuh kalau dari kami BPBD, tentu sifatnya kita akan koordinasikan dengan seluruh lintas sektor atau stakeholder terkait dalam penanggulangan sampah. Ini tuh, Mbak. Baik. Pak Peri, kalau berbicara mengenai teknologi, teknologi yang digunakan oleh BPBD untuk mitigasi banjir sendiri itu seperti apa ya, Pak? Ya, seperti saya sampaikan tadi, kalau untuk sistem peringatan dini kita masih berpedoman dari rilis perkiraan cuaca yang disampaikan oleh BMKG, yang kemudian secara terus-menerus kita akan teruskan ke kabupaten kota bersama dengan upaya yang perlu dilakukan oleh kabupaten kota. Ini sistem warningnya. Ya, kalau teknologi dalam lainnya, saya kira untuk penanganan, untuk kita punya peralatan yang cukup lengkap, perahu karet maupun perahu fiber, kemudian kita siapkan logistik sesuai dengan tipe bencana di Sumatera Selatan, khususnya banjir. Itu, Mbak. Oke. Saya ingatkan kembali pendengar untuk bergabung bersama kami di 0711369977, bisa juga melalui WhatsApp di 082179279090. Pak, ini mungkin bisa kita garis bawahi ya, begitu ya, atau bisa menjadi potongan-potongan nanti. Kalau sekarang kan lagi musim nih Pak ya, potongan statement ya. Nah, ini bisa untuk mengedukasi masyarakat juga mungkin Pak ya, terkait dengan langkah mitigasi bencana yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat, begitu Pak. Sebelum nanti masuk ke ranahnya BPBD membantu begitu ya, untuk diri kita sendiri dulu dan lingkungan kita sekitar. Ya, terima kasih. Yang pertama tentu masyarakat perlu tahu potensi atau ancaman banjir itu seperti apa. Kalau seperti, tentu masing-masing daerah karakteristiknya berbeda-beda. Ya, Sumatera Selatan ini kan kondisi geografinya cukup bervariasi, mulai dari daerah rawa, daerah perbukitan, daerah pergunungan, ya, sehingga risiko atau penyebab banjirnya juga bisa agak berbeda-beda. Seperti Kota Palembang, permasalahan seperti tadi, ya, sampah yang menghambat saluran air, kemudian saluran air yang tadinya lebar menjadi kecil, ya, sungai menjadi selokan,
Ini tentu perlu menjadi perhatian kita. Bagi masyarakat tentu yang penting adalah edukasi seperti tadi. Ya, pada tahap yang paling sederhana adalah jangan buang sampah ke saluran air. Dan kedua mungkin di tingkat RT RW ini bisa melakukan secara rutin gotong royong ya untuk normalisasi kah atau apa pembersihan saluran air atau gorong-gorong kah seperti itu bisa dilakukan oleh masyarakat secara terus menerus. Kemudian bagi masyarakat yang berada di daerah rawan banjir, ini yang saya sampaikan tadi, kita edukasi agar ketika terjadi banjir dampaknya tidak terlalu luas. Ya seperti tadi pada level yang paling sederhana, kalau misalnya Bapak Ibu tinggal di daerah banjir yang memang rawan banjir, itu dokumen-dokumen penting itu sudah disiapkan dan ditaruh di tempat yang lebih tinggi. Kemudian ketika terjadi banjir itu agar tidak terjadi risiko lainnya itu seperti listrik tolong dimatikan. Kemudian segera menuju tempat-tempat yang sudah disiapkan untuk mengungsi sementara waktu. Itu edukasi atau hal sederhana sebenarnya bisa dilakukan oleh masyarakat. Ini tuh. Kalau pasca banjir, Pak? Pasca banjir, kita biasa melakukan rehab dan rekonstruksi. Mm-mm. Dan bagi masyarakat tentu kita harapkan seperti tadi ya, kalau pasca banjir perlu mungkin gotong royong untuk pembersihan kembali lingkungan, untuk menormalisasi semua saluran-saluran yang mungkin pada saat banjir terhambat atau mampet ya karena volume sampah atau tanah yang menghambat ya saluran-saluran air. Dan kemudian juga penting untuk berhati-hati terhadap penyakit-penyakit yang ditularkan oleh binatang ya pasca banjir. Ini juga penting karena biasanya kalau banjir intensitas tinggi biasanya DBD juga meningkat, kemudian penyakit yang ditularkan melalui binatang atau zoonosis kita sebut ya, seperti dari tikus ini juga perlu kita waspadai. Yang penting di tingkat rumah tangga mungkin perlu melakukan membersihkan peralatan rumah tangga yang terkena banjir, kemudian memastikan sumber air yang akan digunakan itu bersih dari sampah, lumpur, dan kemudian juga dari kemungkinan terjadinya kontaminasi dari bakteri atau virus ya. Pada sederhana misalnya masyarakat bisa memberikan kaporit dan lain sebagainya di sumber air. Ya, itu mungkin yang perlu diwaspadai pasca terjadinya banjir. Baik, Pak Peri, sebelum diakhiri perbincangan kita di pagi hari ini, apa yang mau disampaikan untuk menutup kebersamaan kita di pagi hari ini? Silakan Pak Peri, pada pendengar dan juga pemirsa RRI. Ya, terima kasih untuk seluruh pendengar RRI. Pada saat ini kita masih berada di musim hujan ya dengan risiko intensitas hujan sedang sampai tinggi untuk di Sumatera Selatan. Tentu kita harapkan masyarakat masih terus meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan untuk terjadinya banjir, khususnya bagi masyarakat yang berada di daerah rawan banjir. Dan tentu kami harapkan upaya-upaya pencegahan, mitigasi bencana yang bisa dilakukan oleh masyarakat itu bisa berjalan dengan baik, bisa dilaksanakan dengan baik ya. Seperti sederhana, seperti kita contohkan dari depan tadi soal membuang sampah jangan sembarangan, kemudian mengaktifkan gotong royong di tingkat RT RW untuk normalisasi saluran air, dan tentu jika terjadi banjir mengikuti instruksi yang disampaikan oleh pihak yang berwenang. Ya, mungkin itu. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Ferry waktunya bersama RRI Pro 1 Palembang di pagi hari ini Pak, sudah berbincang-bincang dan juga kita sudah mendapatkan edukasi juga secara langsung ini via perbincangan kita di pagi hari ini. Sehat selalu Pak Ferry, insya Allah kita akan berbincang-bincang kembali dengan perbincangan yang berbeda mungkin Pak. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bisa Pak. Sedikit kalau untuk edukasi, masyarakat bisa mengakses websitenya BPBD Sumsel, itu kita sampaikan edukasi juga untuk masyarakat apa yang dilakukan sebelum banjir, pasca banjir, dan ketika banjir terjadi. Mungkin itu bisa diakses juga oleh masyarakat. Terima kasih. Instagramnya juga aktif begitu ya Pak ya? Media sosial yang lainnya ya? Ya, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat lanjutkan aktivitas kembali. Selamat pagi. Selamat pagi. Pendengar
Ferry Yanuar, SKM MK, Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Provinsi Sumatera Selatan. Masih di Dialog Palembang pagi ini, sejumlah informasi lainnya juga masih akan kami hadirkan untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Duh, capek banget rasanya. Ada ayah. Kenapa, Kak? Capek banget kayaknya Ayah lihat. Itu loh ya, kakak habis ikut bersihin sungai. Oh ya? Dalam rangka apa memang dilakukan pembersihan sungai? Itu loh ya, sosialisasi tanggap bencana. Walah, iya Kakak. Gak apa-apa kok kalau Kakak ngerasa capek. Tapi Ayah mau tanya, bagaimana tanggapan Kakak waktu melihat sampah yang numpuk di sungai? Jorok banget ya, mana banyak banget sampahnya numpuk di sungai. Tapi pas kakak lihat sampah yang sebanyak itu, kakak jadi nggak heran kenapa sekarang ketika banjir lama banget surutnya. Ya walaupun kakak juga kadang masih suka buang sampah sembarangan, kakak jadi ikut ngerasa bersalah. Iya benar Kak. Itulah kenapa pentingnya kesadaran akan hal-hal yang bisa mengakibatkan bencana di luar bencana alam itu sendiri. Bahkan dari hal kecil seperti halnya membuang sampah sembarangan, itu akan menjadi bencana hanya karena kita menganggapnya sebagai hal sepele. Iya ya, benar banget. Kakak jadi sedih karena kita sebagai manusia justru ikut terlibat menjadi penyebab bencana yang juga terjadi. Pentingnya kesadaran masyarakat bahwa bencana alam tidak hanya terjadi karena alam itu sendiri, namun juga bisa terjadi dikarenakan ulah manusia. Mencegah lebih baik daripada menanggulangi. Pro 1 Palembang, 92,4 FM, kanal informasi dan inspirasi. Mengangkat isu-isu terkini, Dialog Palembang pagi ini bersama narasumber yang akan membahas dan mengupas topik hangat yang tengah dibincangkan. Setiap hari pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dengarkan hanya di Pro 1 RRI Palembang. Anda masih bersama kami pendengar di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika BMKG Kota Palembang, Siswanto STMSI, mengingatkan kita semua di musim hujan ini perlu mewaspadai potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir genangan, tanah longsor, angin kencang, dan gelombang tinggi. Akhir Januari 2025 hingga awal Februari 2025, potensi bencana banjir, tanah longsor, angin kencang, dan gelombang tinggi ini harus diwaspadai, disampaikan langsung oleh Kepala BMKG Palembang. Dan beliau juga menyampaikan bahwa kondisi ini dipicu oleh kombinasi aktifnya fenomena atmosfer global, termaksud MGO, cold surge, dan monsun Asia yang bertepatan dengan fenomena astronomis seperti bulan baru. Puncak musim hujan di wilayah Sumatera Selatan sendiri umumnya diperkirakan terjadi di bulan November-Desember 2024 kemarin sampai dengan Januari 2025 ya. Perakiraan curah hujan bulan Januari 2025 di wilayah Sumatera Selatan umumnya berada pada kategori menengah sampai tinggi. Jadi di antara 201 sampai dengan 201 sampai dengan 400 mm dengan sifat hujan umumnya normal. Sedangkan perakiraan curah hujan bulan Februari 2025 ini di wilayah Sumatera Selatan umumnya berada pada kategori menengah sampai dengan tinggi dengan sifat hujan umumnya normal. Untuk perakiraan curah hujan bulan Maret 2025 sendiri di wilayah Sumatera Selatan umumnya pada kategori menengah hingga tinggi seperti di Kota Palembang, sebagian Ogan Ilir, Banyu Asin, dan Oku Timur dengan sifat hujan umumnya normal. Jadi saat ini wilayah Indonesia terpantau adanya gangguan atmosfer yang menyebabkan peningkatan potensi cuaca ekstrim termasuk di beberapa wilayah Sumatera Selatan.
Berdasarkan hasil analisis dinamika atmosfer terkini, itu menunjukkan bahwa analisis pola angin menunjukkan adanya belokan angin terutama di utara dan timur Sumatera Selatan, serta pertemuan angin di pesisir barat Sumatera. Lalu adanya gradien tekanan yang signifikan, itu memperkuat angin utara yang membawa udara dingin dan lembab dari Laut Cina Selatan masuk ke wilayah Indonesia dan energi seruakan dingin yang cukup kuat ya, membentuk pola konvergensi di wilayah Indonesia bagian barat termasuk wilayah Sumatera Selatan. Aktivitas Medan-Julian Oscillation ya, atau MJO saat ini juga terpantau aktif pada fase 3 yang berkontribusi terhadap peningkatan intensitas curah hujan di wilayah Sumatera Selatan. Dan hingga awal Februari 2025 ini diprediksi juga berada pada fase 4 dan 5, namun diprediksi bersifat lemah. Kelembapan udara di berbagai ketinggian itu cenderung basah sehingga berpotensi meningkatkan pembentukan awan hujan yang menjulang hingga ke lapisan atas. Jadi tidak hanya itu saja ya. Labilitas lokal kuat ya yang mendukung proses konvektif pada skala lokal diamati di Sumatera Selatan. Jadi berdasarkan prediksi hujan harian, wilayah Sumatera Selatan ini diperkirakan mengalami peningkatan curah hujan yang signifikan dalam beberapa hari ke depan dengan intensitas kategori ringan hingga sangat deras. Jadi pemerintah daerah, pihak terkait dan masyarakat diminta untuk siap siaga menghadapi potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir bandang, dan tanah longsor. Dengan cara pertama, memperhatikan tanda-tanda awal tanah longsor, seperti muncul rembesan air atau aliran air dari lereng, pohon atau tegakan pada lereng tiba-tiba miring ya, munculnya retakan atau amblesan tanah pada lereng tampak mengembang dan jendela pintu rumah yang berada di daerah lereng tiba-tiba sulit dibuka. Selanjutnya diharapkan tetap tenang dan siaga menghadapi perubahan cuaca ekstrim, serta jangan lupa untuk memahami langkah evakuasi jika diperlukan. Tapi yang paling penting ini kita harus memantau terus informasi cuaca terkini ya, melalui kanal resmi BMKG, seperti situs web, media sosial, bahkan aplikasi info BMKG dan media sosial. Anda juga bisa menyimaknya setiap pagi itu di Pro 1 Palembang, pendengar, Pro 2, Pro 4 juga ya. Kami akan sampaikan info cuaca di sepanjang hari tersebut untuk wilayah Sumatera Selatan. Kami akan hadirkan informasi lainnya masih di Dialog Palembang pagi ini, masih bersama saya Tata Edin hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Saleh, Iya Mbak, apa? buang lagi sampah itu, Saleh. Yaudah ntar lah Mak. Kamu ini males banget sih, Saleh. Terus ini buang di mana Mak? Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh? Mak, banjir pula nanti rumah kita ini Mak. Udah banyak sampah di kali itu. Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh, lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh. Tolong bantuin Mak ngangkatin barang-barang ini, Saleh. Iya Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara emak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir kan? Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah emak lah. Lama nyalain pemerintah mulu. Loh, memang kenyataannya kok. Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga.
Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Kamu kena banjir ya, Pus. Kasihan, sini aku keringkan badanmu ya. Kasihan si Pusi ya, Ca. Habis orang-orang itu suka buang sampah di kali sih. Teman-teman, kita angkut sampah ini yuk ke tempat pembuangan sampah. Jangan dibuang di kali seperti orang-orang itu. Ayo! Mereka masih kecil, tapi mereka sudah berpikir cerdas. Bagaimana dengan Anda? Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Mengangkat isu-isu terkini, Dialog Palembang pagi ini bersama narasumber yang akan membahas dan mengupas topik hangat yang tengah dibincangkan. Setiap hari pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dengarkan hanya di Pro 1 RRI Palembang. Anda masih bersama kami di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Tadi kita sudah berbincang-bincang mengenai penanganan dan mitigasi banjir yang tepat bersama Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Ferry Yanuar SKM MKes pendengar. Berbicara mengenai banjir, kita tahu banjir ini peristiwa ketika air menggenangi suatu wilayah ya, yang biasanya memang tidak digenangi air dalam jangka waktu tertentu. Banjir juga biasanya terjadi karena hujan yang turun terus-menerus dan mengakibatkan meluapnya air sungai, danau, laut, atau drainase karena jumlah air yang melebihi daya tampung dari media penopang air dari curah hujan tadi. Selain disebabkan oleh faktor alami, yaitu curah hujan yang tinggi, banjir juga terjadi karena ulah kita sendiri. Contoh, kita kurang kawasan resapan air karena alih fungsi lahan, penggundulan hutan yang meningkatkan erosi dan mengandalkan sungai, serta perilaku yang tidak bertanggung jawab seperti membuang sampah di sungai dan mendirikan hunian di bantaran sungai. Kejadian bencana banjir ini sangat bersifat lokal, artinya bisa saja nih satu daerah terlanda banjir dan daerah lainnya aman dari banjir. Oleh sebab itu informasi mengenai banjir yang resmi biasanya berasal dari institusi di daerah yang bertanggung jawab seperti BPBD. Walaupun sifatnya memang bencana lokal, tapi kadang banjir juga dapat meluas dan melumpuhkan kehidupan perkotaan seperti yang pernah terjadi ya. Oleh sebab itu, ada beberapa langkah antisipasi yang harus dilakukan baik sebelum, saat, dan pasca bencana banjir. Saya akan ulangi kembali pendengar. Sebelum bencana, kita harus mengetahui istilah-istilah peringatan yang berhubungan dengan bahaya banjir seperti siaga 1 sampai dengan siaga 4 dan langkah-langkah apa yang harus dilakukan. Selanjutnya mengetahui tingkat kerentanan tempat tinggal kita, apakah berada di zona rawan banjir. Mengetahui juga cara-cara untuk melindungi rumah kita dari banjir, mengetahui saluran dan jalur yang sering dilalui air banjir dan dampaknya untuk rumah kita. Melakukan persiapan untuk evakuasi termasuk memahami rute evakuasi dan daerah yang lebih tinggi, membicarakan dengan anggota keluarga mengenai ancaman banjir dan merencanakan tempat pertemuan apabila anggota keluarga terpencar-pencar,
mengetahui kebutuhan-kebutuhan khusus anggota keluarga dan tetangga apabila banjir terjadi, membuat persiapan untuk hidup mandiri selama sekurangnya 3 hari, misalnya persiapan tas siaga bencana, penyediaan makanan dan air minum, mengetahui juga bagaimana mematikan air, listrik, dan gas, mempertimbangkan asuransi banjir, berkaitan dengan harta dan kepemilikan, maka kita bisa membuat catatan harta kita, mendokumentasikannya dalam foto dan simpanlah dokumen tersebut di tempat yang aman. Menyimpan berbagai dokumen penting di tempat yang aman itu penting ya, hindari membangun di tempat atau kawasan rawan banjir, kecuali ada upaya penguatan dan peninggian bangunan rumah. Perhatikan juga berbagai instrumen listrik yang dapat memicu bahaya saat bersentuhan dengan air banjir. Turut serta mendirikan tenda pengungsian dan pembuatan dapur umum, melibatkan diri dalam pendistribusian bantuan, dan menggunakan air bersih dengan efisien. Saat bencana atau saat terjadi banjir, apabila banjir akan terjadi di wilayah kita, maka simak informasi dari berbagai media mengenai informasi banjir untuk meningkatkan kesiapsiagaan. Apabila terjadi banjir, segeralah evakuasi ke tempat yang lebih tinggi, waspada terhadap arus bawah, saluran air, kubangan, dan tempat-tempat lain yang tergenang air. Ketahui juga resiko banjir dan banjir bandang di tempat tinggal kita. Banjir bandang itu dapat terjadi di tempat kita dengan atau tanpa peringatan pada saat hujan dengan intensitas sedang atau deras. Apabila kita harus bersiap untuk evakuasi, amankan rumah kita. Apabila masih tersedia waktu, tempatkan perabot di luar rumah atau di tempat yang aman dari banjir. Barang yang lebih berharga bisa kita letakkan pada bagian yang lebih tinggi di dalam rumah. Matikan semua jaringan listrik apabila ada instruksi dari pihak berwenang. Cabut alat-alat yang masih tersambung dengan listrik. Jangan menyentuh peralatan yang bermuatan listrik apabila Anda berdiri di atas atau di dalam air. Jika ada perintah evakuasi dan kita harus meninggalkan rumah, jangan berjalan di arus air. Beberapa langkah berjalan di arus air itu bisa mengakibatkan kita terjatuh. Apabila kita harus berjalan di air, berjalanlah pada pijakan yang tidak bergerak ya. Gunakan tongkat atau sejenisnya untuk mengecek kepadatan tempat kita berpijak. Jangan mengemudikan mobil di wilayah banjir. Apabila air mulai naik, abaikan mobil dan keluarlah ke tempat yang lebih tinggi. Apabila hal ini tidak dilakukan, kita dan mobil dapat tersapu arus banjir dengan cepat. Bersihkan dan siapkan penampungan air untuk berjaga-jaga. Seandainya kehabisan air bersih, waspadai saluran air atau tempat melintasnya air yang kemungkinan ini akan dilalui oleh arus yang deras karena sering kali banjir bandang tiba tanpa peringatan. Pasca bencana pendengar, hindari air banjir karena kemungkinan kontaminasi zat-zat berbahaya dan ancaman tersetrum. Waspadai dengan instalasi listrik, hindari air yang bergerak, hindari juga area yang airnya baru saja surut karena jalan bisa saja keropos dan ambles ya. Hindari lokasi yang masih terkena bencana, kecuali jika pihak yang berwenang membutuhkan sukarelawan. Kembali ke rumah sesuai dengan perintah dari pihak yang berwenang, tetap di luar gedung atau rumah yang masih dikelilingi air. Hati-hati saat memasuki gedung karena ancaman kerusakan yang tidak terlihat seperti fondasi. Perhatikan juga kesehatan dan keselamatan keluarga dengan mencuci tangan menggunakan sabun dan air bersih jika kita terkena air banjir. Buang makanan yang terkontaminasi air banjir. Dengarkan informasi atau berita mengenai kondisi air serta di mana mendapatkan bantuan perumahan atau shelter, pakaian dan makanan. Dapatkan perawatan kesehatan di fasilitas kesehatan terdekat, bersihkan tempat tinggal dan lingkungan rumah dari sisa-sisa kotoran setelah banjir, lakukan pemberantasan sarang nyamuk, nah ini juga penting ya. Terlibat dalam kooperatisasi sumur gali, dan kita juga terlibat dalam perbaikan jamban dan saluran pembuangan air limbah. Nah itu tadi mungkin bisa menjadi acuan kita untuk bagaimana kita bisa mengatasi bencana banjir pada saat sebelum, saat kejadian, bahkan juga setelah kejadian. Informasi tersebut sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Dialog Palembang pagi ini pendengar untuk hari ini di edisi Senin 3 Februari 2025. Baru saja Anda ikuti Dialog Palembang pagi ini.